Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi. Kita beranjak ke acara yang ketiga, yaitu uraian hikmah tentang peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, di mana pada kesempatan ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz Sabian pada waktu dan tempat disilakan. Suratul Muntaha. Namun kata ulama, sendikman terjadi Isra Mi'raj niki ada kejadian besar. Ada kejadian besar yang menjadi sebab terjadinya Isra Mi'raj. Niki tersebutan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Nuruz Zolam, cahaya di dalam kegelapan. Itu nama kitab beliau. Kemudian juga Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi yang aran kitab Durrun Nasihin, Durratun Nasihin, atau biasa dikenal Durrah Al-Wa'izin. Itu di sana disebutkan napi penyebab ampun terjadi Isra Mi'raj. Wa amma sababul mi'raj, itu kata beliau sebab terjadinya atau sebab terjadinya Isra Mi'raj itu annal arda ibtakharat ala sama, itu kata beliau. Jadi terjadinya Isra Mi'raj niki adalah asal usulnya itu malam itu pernah bumi itu merasa bangga, bumi itu merasa dirinya paling baik. Jadi sehingga menghina langit, itu katanya. Apa kata bumi? Faqalatil ardu ana khairu minka, katanya. Langit, aku lebih bagus daripada engkau. Itu kata bumi. Jadi sebenarnya teman lanjut kisah ni kada tidak bingung. Ini bumi ngeraos. Pernah ikut tiang tengah langsung lek gurun tiang Abah Daud Gresik nggih, waktu tengaji beliau katakan percaya bumi tahu ngeraos. Jadi waktu itu karena di teman penjelasan jadi masih ragu, ngumbentan dunia tahu ngeraos. Maka beliau ini Abah Daud langsung saya dengar sendiri waktu kita ngaji, beliau katakan wah mendengar TV sampun, wah mendengar radio sampun, iya wah bumi ngeraos no, apa hubungan? Beliau kata coba bongkar apa isin radio, bongkar ternyata mesin. Apa isin mesin? Timah tembaga, langan tebait timah tembaga, langan tebait bumi. Bumi langan tebait bumi, emas, besi, timah, tembaga, semua asal bumi. Manusia doang tahu pihak bumi ngeraos, apalagi Allah. Jadi itu doang manusia terakit, besi terakit, timah terakit, tersoder, jari mesin HP tahu ngeraos, jadi mesin TV tahu ngeraos. Manusia doang tahu pihak bumi ngeraos, apalagi Allah, kata beliau. Jadi baru oh ya, kadang itu ragu ngumbitan ngeraos bumi, jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka itulah malam tanggal 27 kata Imam Nawawi Al-Bantani juga kata Syekh Utsman bin Hasan niki, beliau katakan bumi itu mengatakan ana khairu minka, aku lebih baik daripada kamu wahai langit. Apa alasannya? Maka dia katakan li'anna Allah zayyani bil bilad wal asjar wal jibal wal bihar wal anhar wa ghairiha, kata beliau. Jadi kata langit, kata bumi ini, saya aku ini paling indah dan Allah memperindah saya dengan cara diciptakan atau diciptakan oleh Allah ada pulau-pulau, kemudian ada gunung-gunung, ada pohon-pohon, kemudian ada bihar, lautan, kemudian anhar, ada sungai-sungai, dan banyak lagi yang menyebabkan saya itu indah, sedangkan kamu nggak ada. Maka apa kata langit? Oh, kalau itu alasanmu, Allah juga menciptakan di tempatku itu ada.
Kata langit, anna syamsa wal qamar wal kawakib wal aflaq wal buruj fiya, katanya. Di tempatku itu ada matahari, ada bumi, ada gugusan bintang al-buruj, ada al-aflaq, itu planet-planet. Nah, itu untuk menghiasku itu. Berarti lebih indah aku, katanya. Lalu bumi katakan, tapi di tempatku ada masjid, ada Ka'bah, dan di Ka'bah itu seluruh orang-orang muslim, orang-orang yang soleh bertawaf, beribadah. Di tempatku nggak ada, kata bumi. Lalu apa kata langit? Oh, jangan salah. Di tempatku itu ada malaikat yang sekejap mata tidak pernah berdosa. Dan ada Baitul Ma'mur, seluruh malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Itu kata langit. Lalu kemudian bumi katakan, Nabi bahasan bumi, tapi di tempatku ada satu makhluk Allah, Sayyidul Mursalin wa Sayyidul Anbiya wa tamamul khalaiq, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kekasih Allah di tempatku yang kamu tu ndek muah ticak, ndek muah telai, ndek nak berbalik lete, tapi lek aku tak berbalik. Menangis langit. Nangis langit, lalu dia patawajjah, dia menghadapkan, artinya berdoa kepada Allah. Lalu dia berdoa, ya Allah, aku tolong, aku terhina si bumi, bahwa aku ni tidak pernah diinjak, dilewati oleh kekasihmu dan kekasihku, ya Allah, yaitu baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, izinkanlah agar Rasulullah hanya lewat doang, dakat-dakat liwat oleh aku, ya Allah, dendek nendot, karena aku rindu dengan kekasih engkau dan kekasihku Rasulullah SAW. Maka saat itulah Allah berfirman. Apa firman Allah? Wahai seluruh makhluk, wahai seluruh malaikatku, jangan engkau beraktivitas malam ini. Wahai malaikat Israel, cabut nyawa, malaikat maut, jangan engkau mencabut nyawa makhlukku di malam ini, walaupun hanya nyawanya semut, manik Allah. Jadi, dan kalian semua menyambut kedatangan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh malaikat tidak beraktivitas selain waktu itu, selain untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibril izhab ilal jannah, kata firman Allah. Jibril, lalu jok surga. Fakhuzil buraq, dan kau ambil buraq untuk menjemput kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu Jibril niki lalu jok surga, mau ambil janjau buraq niki. Ternyata bingung malaikat Jibril. Kenapa bingung malaikat Jibril? Ada 40.000 luwek buraq dalam surga, dan semuanya berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat. Dan setiap buraq niki lek kening ni ada apa tempelan tulisan Muhammad Rasulullah lek kening na buraq niki. Kemudian bingung, mbejak ke jauh unin Jibril, mbejak aku jauh untuk jemput Rasulullah SAW. Maka ada satu buraq yang berpisah dari rombongannya, dari jamaahnya. Maka didekati oleh Jibril. Ternyata nangis buraq itu sambil selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah. Sampai dikatakan bekas air matanya itu berbekas. Dia beloang di kitab ni ke, Nurul Zolam ni ke beloang, saking nangisnya ni ke. Sampai onas irisan penentang ni ke. Dikatakan, kenapa engkau nangis wahai buraq, kata Jibril. Maka buraq ni jawab, petang dah setahun kuah nangis. Aku nangis angenan searan Muhammad, aku sebut arana doang dek kuah hengat. Itu kata buraq. Bayangkan, kalah-kalah si buraq itu dia tuah nangis angenan Rasulullah SAW. Buraq sampai bis peran wajah ni ke ngeliat kayak penentang nangis 40 tahun tangis rindu oleh Rasulullah SAW. Oh, kemuah jaku kanca jemput malam niki Rasulullah SAW. Jadi buraq niki hadirin mulia, buraq ini satu makhluk, bahasa Nabi dabbah. Dia adalah satu makhluk dabbah abiyad, satu makhluk Allah, hewan yang warnanya tu putih bersih. Itu makanya namanya buraq. Kata Imam Nawawi diambil dari dua. Pertama, barkun. Barkun tu bahasa Arab kisap. Barkun tu cahaya kisap. Jadi kenapa dikatakan dia buraq? Sehingga perjalanan nikah lebih cepat dari kisap. Jadi bahasa ulama, sendik teman amun terkejap, sendik teman buka penentang tu wah nyampe langit kepitu.
Itu perjalanannya buraq. Jadi lebih cepat dari cahaya, makanya dinamakan buraq. Yang kedua, kenapa namanya buraq? Karena diambil dari kalimat bariq. Bariq itu artinya indah, berkilau, putih, bersih. Itu makanya namanya buraq, makhluk Allah yang paling cepat. Tidak ada makhluk yang lebih cepat dari buraq. Dan buraq ini makhluk yang paling indah, berkilau, putih. Tidak ada makhluk, artinya hewan, yang lebih putih daripada buraq, yang pentaranan buraq. Maka Nabi mengatakan buraq ini dia tuh fauqal himar wa dunal baghl. Besarnya lebih besar dari himar, lebih pendek atau lebih kecil dari bagol. Bagol niki arah le temburu. Tau nara aran bagol niki dekat unta niki. Bagol niki peranakan antara hemar dait ke jaran. Jaran tekawin kanca hemar, nganak yaran bigol. Jadi lebih kecil dari bigol. Istilah kamu terkira-kira pendeknya seperti anak sampi lah. Ia belikna ganggasna. Tapi at-tawil panjang, buraqnya belo. Nabi sabdakan, saya itu dari kaki belakangnya punya 4 kaki. Dari kaki belakangnya saya tidak bisa lihat kaki depannya, bahasa Nabi. Belo buraq niki. Nah, amun lampak, amun pelai, amun bejoat nika, sekali joat naik nalek bumi, naik sak setoek niki lek langit pertama. Itu belo buraq. Nah, amun malik lampak kedua kali, ya beloan naik mudi naik julu. Amun berjempang. Jadi naik julu tu ndak bisa dilihat lagi naik belakangnya. Bejoat begitu. Paham tak? Begitu ya beloan. Itu dalam kitab Nurul Zolam tu. Jadi kaki belakangnya itu melebihi kaki depan kalau dia bergerak. Itu namanya buraq. Dan buraq ini dia tidak memiliki jenis kelamin. Ndek nina, ndek mama. Laisal zakar wa inasan. Jadi dia tidak laki-laki dan tidak perempuan. Jadi berdua jenis kelamin. Buraq ni kena tekanggo kena buraq ya nina, atau ndek tekanggo pun kena buraq ya mama. Ndek berdua jenis kelamin. Ini ke arah aparan dia berjenis kelamin. Jadi Allah Subhanahu taala menciptakan makhluk, makhluk niki arak sak berjenis kelamin, arak sak berjenis kelamin ganda, arak juga berjenis tidak berjenis kelamin. Itu makhluk Allah. Apa sak berjenis kelamin? Kita manusia, arak mama, arak nina. Kemudian juga arak jin, arak nina, arak mama. Apa sak berjenis kelamin ganda? Hewan. Marantan apa? Dokter hewan pasti tahu. Cumi dia berdua jenis kelamin. Jadi cumi itu ganda. Dia bisa menelurkan atau nganak di dalam dirinya mesa. Itu kuasanya Allah. Ada juga lepang hijau, itu orang-orang yang ahli hewan pasti tahu. Jadi mampu Allah. Dan ada juga makhluk yang tidak berjenis kelamin, termasuk buraq dan juga malaikat. Malaikat tidak jenis kelamin. Maka Imam Nawawi katakan, siapa yang beriktikad malaikat itu laki-laki, fasik dengan nikah. Dan siapa beriktikad malaikat itu wanita atau perempuan, kafir dengan nikah. Itu dalam kitab Qatrul Ghais. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi yang Musaisai meyakini, malaikat Jibril yang mama fasik. Malaikat Jibril yang nina kafir. Jadi ndek narak jenis kelamin. Jadi malaikat nikah ndek berdua jenis kelamin. Ya kembali sampai mana ulama teliti ulama hal-hal marak meni pun dijelaskan dalam kitab. Maksud ulama, makhluk doang dia terganggu pikiran jenis kelamin, apalagi Allah. Malaikat doang dia terganggu ya mama atau nina, apalagi Allah. Itu maksud ulama. Makhluk marantan malaikat dia terganggu kena ya mama atau nina, apalagi Allah. Itu maksudnya ulama. Mana menentukan apa hubungan hal-hal marak meni tertulis oleh kitab, terjelasan oleh kitab. Jadi maksud ulama itu ada perkara yang besar, karena ini akidah. Kalau makhluk saja kita kafir mengatakan dia perempuan, makhluk, malaikat ini makhluk, apalagi Allah. Itu maksudnya. Jadi buraq itu kembali ke buraq. Jadi buraq ini dia berjenis kelamin. Nah, itulah yang dipakai untuk menjemput baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan niki berapa?
perjalanan Rasulullah SAW nikah adalah arba'ah sa'at au salasah, arak 3 jam atau 4 jam. Bayangkan. Jadi arak 3 jam atau 4 jam, set wah tulah. Karena Rasulullah meninggalkan Siti Khadijah tidur miring, pulangnya masih tinduk dalam keadaan miring. Nah, jadi waktu itu Rasulullah sempat tidur, dibangunkan oleh Jibril, dan Siti Khadijah masih tidur. Lalu dibawa ke Ka'bah, lalu bawa ke Masjidil Aqsa dan seterusnya. Pulangnya Nabi, Siti Khadijah masih dalam keadaan miring. Bahkan di dalam kitab Nurul Zalam dikatakan bekas tempat duduknya Nabi di Ka'bah itu masih dingin, masih panas, belum dingin. Saking sebentar sekali. Itu makna lailan itu, sebentar sekali. Maka dikatakan lailan maknanya itu adalah arba'ah sa'at au salasah. Jadi 4 atau 3 jam. Bayangkan. Karena Rasulullah kan tidur kita tengah malam jam 3, balik sebelum subuh. Coba hitung 3, 4, 5, jam pira subuh? Atau jam 5, berarti 3 jam. Berangkat Nabi jam 3 lah ukuran itu kan. Sempat tidur Nabi, habis subuh tidur jam 3, 4, 5, di mas subuh waktulah sebentar. Ini semendak lalu, ya kan? Makanya waktu Rasulullah bercerita, waktu ulik Isra Mi'raj, Rasulullah naik ke atas bukit, lalu memanggil ya ayuhan nas, wahai manusia kumpul. Seluruh kumpul, orang Islam, sahabat Nabi kumpul, orang musyrik kumpul, termasuk Abu Jahal. Tapi yang tidak ikut hadir saat itu Sayyidina Abu Bakar, karena waktu itu ada takazah bahasa itu, arak hajatnya, tidak ikut, tidak tahu kalau Rasulullah mengumpulkan orang-orang. Lalu Abu Jahal katakan, Muhammad, apa sebab suruh aku kumpul itu? Suruh dengan kue-kue dengan. Bercerita Nabi, saya semalam begini. Lekak nih Abu Jahal. Perjalanan, kemudian dia tarik orang. Kemarin kamu pergi berjual apa kan? Ia wahna bertendakan jok Palestin. Pira jelo lampak 10 jelo. Lampak naik 10 jelo. Lekak Muhammad. Ini kira sekelem jok Palestin. Dikman Malik langit ke-7. Langit pertama 500 tahun, langit kedua 500 tahun. Jadi 3.500 tahun. Terus ini 3 jam, bayangkan. Maka Abu Jahal mengatakan, Muhammad, coba tayakan naim stoik. Tayakan si Rasulullah. Malik kali stoik, tayakan rebak Rasulullah. No, ingat. Jak ngampong doang lek bumi dan bawah apalagi jak rebak. Jadi waktu itu kata ulama banyak sahabat bingung. Bahkan niki sebagian ulama tidak disepakati, sebagian ulama mengatakan sampai ada sahabat yang murtad. Tapi sebagian, kata Imam Nawawi, sebagian ulama mengatakan sampai arak sahabat murtad waktu itu. Seandainya percaya, coba bayangkan itu kan, la ilah. Kurang-kurang iman saja, aneh baik kan? Ini tidak percaya, namun kurang-kurang iman. Jadi Abu Jahal orang yang pertama kali mendustakan, tidak percaya tentang Isra Mi'raj. Lekak wah nih, sehingga sahabat bingung. Kemudian orang musyrik nih datang boya Abu Bakar. Datang jok Abu Bakar. Abu Bakar, no sahabat nih ya wah unggat jogang. Wah unggat jogang sahabat. Ya kembali kata Abu Bakar. Ya bercerita rubian-bian wah jok Masjidil Aqsa, kemudian jok langit ke-7, terus kewajiban salat. Ngombe pendapat. Apa kata Abu Bakar? La asuddiqhu bima ma ab'ad min zalik, kata Abu Bakar. Seandainya arak sak lebih ndik masuk akal, maksudnya seandainya arak sak masih apa istilahnya, ngeri lah cerita Muhammad aku yang pertama kali membenarkannya. Jadi maksudnya ngombe saya membenarkan, saya yakin, saya percaya. Makanya kata ulama, ia ampun tersebut karena Abu Bakar As-Siddiq, karena yang pertama kali membenarkan daripada kisah Isra Mi'raj. Jadi Abu Narak cerita Nabi Muhammad, cerita Muhammad yang paling aneh, pasti aku akan membenarkannya. Wahai orang musyrik, kata Abu Bakar, ingat metembok nih, ingat ngombe warna putih. Seandainya datang Muhammad, terus Muhammad kena Abu Bakar ya bidang tembok dia, saya lebih percaya dengan ucapan Muhammad daripada mata saya sendiri. Masya Allah. Itu kata Abu Bakar. Tembok yang putih ini saya lihat, lalu datang Nabi Muhammad, kekasihku Muhammad, kata Abu Bakar,
Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ya Abu Bakar, ya bidang tembok dia, aku lebih percaya dengan ucapan Nabi Muhammad daripada mata saya yang melihat tembok itu putih. Coba, ngombe kelas iman Sayyidina Abu Bakar. Makanya orang yang pertama kali membenarkan daripada kisah Isra Mi'raj adalah Abu Bakar, dan yang pertama kali mendustakan adalah Abu Jahal. Itulah bahasa ulama saya dia percaya le Isra Mi'raj keturunan Abu Jahal. Keturunan Abu Jahal, imannya maksudnya, kepercayaannya. Maka siapa yang percaya dengan Isra Mi'raj yakin keturunan Abu Bakar. Keturunan imannya maksudnya keyakinan. Berarti ya turut Abu Jahal. Makanya kata ulama, dia tidak masuk akal kepada akal orang-orang yang tidak beriman. Jadi semua perintah Allah itu dia pasti masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal. Cuman akal tadi dia nyampe akal tadi ke. Nah, makanya ulama contohkan atau tiang contohkan marak nikah. Mungkin misal itu nekan tokol marak nikah kumpul. Terus tiang yang izin. Tiang yang izin seberak Pak pengurut yang izin seberak. Tiang sugul lagu dendek pada bubar nggih, sendik man tiang tulak. Dikit yang contohkan. Kemudian ada sekitar 2-3 jam tiang tulak. Sida berketuan biar delai wah kujok Mekah. Percaya dendek. Wah kujok Mekah harak 3 jam yo. Segera harak 3 jam. Nah, lalu tiang jelasan nggih, tiang terjemput si Raja Salman. Kedu pejet sak paling cepat. Nah, setengah jam perjalanan Indonesia Saudi itu jet Arab paling cepat tuh set. Iya si tiang terjemput isi Raja Salman. Percaya ngendek? Percaya karena sak jemput tiang Raja Salman tidak dapat tiang sak lampak gitu. Nah, jadi amun tiang dia ada lagi wah tiang jok Mekah pasti langsung tak wah ya lekah kan ni segera ke arah 3 jam dek man selesai acara wah tulak. Setelah tiang jelasan tiang terjemput isi Raja Salman tersuruh gaduh jet tempur sak paling cepat sejam ketuk-ketik tulak jok Indonesia. Oh wajar raja berjemput. Nah, jet paling cepat dipakai. Nah, itulah Rasulullah SAW. Makanya dalam ayat itu kita perhatikan. Ayat itu subhanalladzi pertama. Ini namanya ayat tanzih katanya dalam tafsir. Jadi ini Allah mengawali ayat ini ya, mengawali untuk apa? Untuk menyucikan dirinya Allah dengan hal-hal yang tidak layak duduk di dalam zatnya Allah. Namun Allah Ta'ala dia bau berarti lemah untuk tidak bisa memperjalankan. Nah, jadi Allah maha suci dari hal lemah yang tidak bisa. Nah, yang tidak bisa maksudnya dari hal-hal yang mungkinat tadi, mungkin saja. Nah, gampang bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka subhanalladzi asra. Nah, ini kalimatnya dulu, asra. InsyaAllah ulama-ulama kita di sini guru gue pasti tahu fi'il apa ini, asro. Nah, asal katanya saro yasri, berjalan pada malam hari. Tapi kenapa tidak pakai kalimat saro? Nah, karena saro ini tidak membutuhkan maf'ul bih, karena dia adalah fi'il lazim. Maka dipakai asro yang membutuhkan, artinya apa? Allah yang memperjalankan. Maka maf'ul bihnya abdihi, hambanya Rasulullah SAW. Jadi Allah yang jalankan, jadi tidak ada yang nggak bisa. Nah, Raja Salman jemput tiang kan, masuk akal. Oh, terjemput isi pesawat, jet tempur paling cepat. Allah yang jemput Rasulullah pakai buruk yang perjalanannya sekejap doang langsung ke langit yang ketujuh. Jadi baru masuk akal. Nah, jadi tidak ada yang tidak masuk akal kalau kita gunakan akal sehat kita. Banyak di napulek zaman laik doang, di napa Abu Jahal doang sandik yakin makin luik. Hal-hal seperti itu dijelaskan dan percaya, dijelaskan tidak percaya. Kenapa? Karena hatinya sudah buntu, imannya tidak ada. Ngomong tentang penjelasan dengan dia beriman sulit. Tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk, tertutup. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menggerakkan, yang memperjalankan, yang mengangkat, yang meminta Jibril untuk buruk, untuk berangkat daripada mengambil perintah solat. Nenten bedait kanca Allah. Nah ini akidah. Hati-hati. Dek napa lalu bedait kanca Allah dek? Ya lalu bait perintah solat. Nah, kenapa kalau kita bilang dia
Nabi Muhammad lalu beritkan Allah berarti berbalik Allah Ta'ala. Sedangkan Sayyidina Ali mengatakan kanallahu wala makan. Allah itu ada, tidak butuh kepada tempat. Qiyamuhu ta'ala binafsi ay al-istighna an kulli syai'. Di dalam sifat 20 Arab dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsi, Allah berdiri sendiri di dalam zatnya. Maknanya tidak butuh kepada segala sesuatu. Niki dulu. Jadi dek napa lalu sowan bahasa Jawa. Dek napa lalu ngelaian Allah li atas ndek. Ya lalu bait perintah solat. Nah, kenapa? Karena sembahyang ni dek nebo tertitip. Sembahyang ni haji tertitip lewat Jibril. Puasa tertitip artinya terperintah oleh Jibril, katakan kepada Muhammad perintah haji, perintah puasa, zakat, semua perintah-perintah dibawa oleh Jibril. Tapi khusus sembahyang dek nebau jauh si Jibril, langsung nebait isi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tinggi agung daripada perintah solat. Nah, karena sekek-sekekna ibadah saat dek nekanggo dek tegawe searan sembahyang ngumbe pun alasan terdek kanggo. Apapun alasan. Dek tekang dek tebau nganjang tokol. Dek tebau tokol tinduk. Dek tebau aperan ni ke bergerak waktu tinduk ke Jepang penentang doa. Dek bau ke Jepang penentang keduangan. Dek bau keduangan mati. Jadi dek nara alasan terdek sembahyang. Amun perintah salain kanggo, haji kanggo, kepeng di arah. Ngombe tanda berhaji. Puasa kanggo, amun tersakit. Amun dalam perjalanan. Zakat kanggo tendek kanggo. Amun tendek nara harta, apa zakatan. Jadi seluruh perintah Allah kanggo tendek gawe, tapi khusus sembahyang dek nekanggo dek tegawe. Ngombe pun sakit parah te, ngombe pun darurat te, ngombe pun saran sembahyang ini wajib tegawe selama temasih berakal, ingat, kecuali terlupa, kecuali ketiduran dan lain sebagainya. Tapi selama temasih ingat, selama temasih aparan niki tahu saran sembahyang niki, maka wajib denara alasan tendek gawe. Maka ilah bahasa Imam Syafi'i sai dek sembahyang, kemudian dia yakini sembahyang ini dek wajib, maka kafir, wajib ulang sahadat. Itu harap dengan keketuan. Maka dek sembahyang aku repot, aku lelah berukungkah hanu batu, pasyek berdosa. Lagu dek kafir berdosa. Tapi harap dengan makam dek sembahyang harap dek wajib zuhur no ni tak zuhur. Muntikan zuhur ti aran doang, kafir dengan nikah. Jadi sain dek sembahyang meyakini sembahyang dek wajib kafir. Siapa yang sholat karena malas pasyek, berdosa. Itu bedanya. Maka hati-hati. Maka itu sembahyang ni masya Allah perkara paling tinggi. Makanya diperintahlah oleh Allah untuk ambil perintah sholat. Dan hikmahnya kenapa Rasulullah SAW diberangkatkan seperti itu, Isra Mi'raj. Lalu Rasulullah SAW di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Nah itu hikmahnya apa? Kembali nabi-nabi ni ke doang kancan berdait. Kan nabi luik. Ya, banyaknya nabi yang wajib kita ketahui selain. Seandainya wajib kita ketahui 124.000 luik nabi. Lagu ndek tu wajib tahu. Sak wajib para selain. Lagu Arab balu. Sak kancan berdait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arab balu kancan berdait lek langit sak kepitu. Apa kata ulama? Karena seluruh amalan Nabi sakbalu niki arak lek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh amalan Nabi yang 8 itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bertemu dengan 8 Nabi itu. Itu kata Imam Nawawi Al-Bantani di tiang ngarang-ngarang di dalam kitab Nurul Zolam. Okay? Jadi itu. Kemudian kenapa di langit kedua ada 2 Nabi? Nabi Isa kanjeng Nabi Yahya. Langit pertama sekek, langit ketelu sekek, lah terus sekek doang. Sedangkan di langit kedua ada 2 Nabi. Maka kata Imam Nawawi, karena tidak boleh langit itu kosong dari Nabi
Sebab nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun, maka Nabi Yahya tetap di langit kedua. Itu maksudnya. Kenapa ada dua nabi di langit kedua? Karena nanti Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Jadi tetap langit ini ditunggu, dijaga. Beribadahlah para nabi-nabi yang 8 itu, atau yang 7 kalau Nabi Isa turun jadi 7. Nah itu. Nah kemudian sedikit di dalam perjalanan baginda Nabi SAW itu ada hal-hal yang ajaib, ada hal-hal yang luar biasa yang dilihat, yang diperlihatkan Allah kepada baginda Nabi SAW. Min ajaib ro'a Rasulullah SAW, yaitu tentang perkara-perkara yang ajaib yang Rasulullah SAW lihat ketika Isra Mi'raj. Pertama kata Nabi, sabda Rasulullah SAW, ya, beliau katakan, lamma uriju bi ila sama marartu qaumin. Jadi beliau katakan, ketika Allah berangkatkan saya, ketika saya Isra Mi'raj, maka saya melihat atau saya melewati, atau Allah memperlihatkan kepada saya satu kaum. Kaum ini apa? Asparun minan nuhas. Jadi ada satu kaum yang dilihat oleh Rasulullah yang kukunya terbuat dari tembaga si jari kungkun. Wa yakhmushu wujuhuhum ila sudurihim. Maka dengan nike kelompok nike langsung ya keramek muana sing keramek biwen sampai dadana terus. Jadi kungkun niki langan tembaga tajam. Kemudian sing keramek diri terus, sing keramek biwe, sing keramek muan sampai dada. Man hulai ya Jibril, kata Nabi. Siapa mereka itu ya Jibril, kata Nabi. Haulai min ummatika ya Rasulullah. Dia itu dari golongan umatmu ya Rasulullah. Nabi amalannya wahai Jibril, Nabi pegawaian di dunia sampai marak menu. Maka kata Jibril, pekerjaannya apa? An-namimah wal ghibah. Ya girang adu domba dengan kanca girang raos kelengian batur. Ya hati-hati. Ngelini yamshi an-namimah, ngelini bilang balik. Lain nongkat si A, bare B lain nongkat ngeraos besia A kanca B ribut. Dia bau serius senina semama dengan senang ngeraos bare. Raosnya jok semama, raos senina besia besiang dengan gara-gara ieu. Ini namanya adu domba, hati-hati. Gak boleh. Dari satu kampung ke kampung lain adu domba besia, kampung aja kampung. Dari satu kelompok lain adu domba besia satu kelompok. Ini hati-hati. Dengan marah niki cuma yang keramek diri. Lain neraka niki tong keramek diri. Kemudian gibah, membicarakan keburukan orang lain, raos batur, pelengek batur, hina batur, fitnah batur. Ini hati-hati. Niki yang dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kata Nabi, beliau melihat marartu bi qaumin, saya melihat satu kaum, ya. Fi indihim lahmun thayyib wa lahmun khabis. Di sisinya atau di depannya arak daging sak bagus, kanca daging sak lengi. Daging bagus tinggal santap, tinggal jak kelor. Arak lagu daging aparana, daging berak, wah busuk, berak, habis. Tetapi wa ya'kulu lahmun khabis wa yada'u lahmun thayyib, kata Nabi. Lagu dengan niki aneh. Sak si nekaken no daging sak busuk. Sak bagusnya dek nekanggo. Kan aneh kan? Arak sate, arak jangan tetoloan. Lagu bareh tongkol sak 5-6 jelung. Iya sina. Sak busuk sak uletan sina kelor. Man hula'i ya Jibril, saya niki wahai Jibril, kata Nabi. Mereka itu siapa? Haula'i min ummatika ya Rasulullah. Dialah itu dari golongan umatmu ya Rasulullah. Nabi pegawaian wahai Jibril, kata Nabi, pegawaian dengan nikah adalah ar-rajul, apa kata? Ar-rajul indi imra'ah halal. Itu Allah dengan mama sak bedue senina, dengan nina sak bedue semama. Lagu lebih suka dait mama lain atau lebih suka dait nina salah lain. Senina halal arak lagu senina sandi halal kancing bergendaan. Semama halal arak lagu dengan mama lain kancing bergenda. Ini bahasa nita tiang bergendaan. Bahasa keren selingkuh. Itu kata Nabi. Ya wahruan umat majema' wahai Rasulullah, kata Jibril, dengan sak girang
lebih senang sama wanita yang tidak halal baginya atau laki-laki yang tidak halal baginya. Bodoh yang tersenina padahal tinggal tercapret, ya halal, ya kanggo umumitan tegawe jauh, asalkan dendek langan mudi, sak haram dubur, kanggo. Dengan sandi halal kancen terlalu santi, tuh lain, masya Allah. Allah, maaflah nih ke. Kadang kita nih itu pada toa kan, kebukaan si seninan, dek temelet, bayar dengan bertangkong lagunin halal kancen temelet. Ini bahasa Nabi, inilah gambarannya kata Jibril, umatmu yang lebih suka dengan yang haram daripada yang halal. Nah kemudian setelah itu Rasulullah jalan lagi. Maka jalan Rasulullah, beliau melihat ada perempuan. Perempuan tidak pakai hijab. Kemudian dari belakang lalu Rasulullah palingkan wajahnya. Astagfirullah. Saking ingatlah langan mudi bagus. Bulunya bagus, terus bodinya bagus. Lalu Rasulullah palingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, saya ini ke Jibril. Maka Jibril panggil, hei, tekueh sanina niki marah-marah mau berbalik. Wah toa peot, wah peot toa terus cong apa kok langi toa. Lalu langan mudi marak dadara abegi. Saya ini ke wahai Rasulullah, wahai Jibril, kata Rasulullah. Iya wah gambaran dunia wahai Rasulullah. Dunia ni casingnya doang bagus, dendek melihat lalu, kata Jibril. Casingnya doang bagus, tapi hakikatnya sudah tua. Coba serius embe motor 70 dah salai. Kan jadi rongsokan. Embe balin sembe saharten salai. Dia akan sirna, dia sebentar saja dia akan bagus kelihatan. Tertipu si harta, tertipu si jabatan, tertipu si semua. Itulah dunia, menipu. Casing doang. Seandainya ku sugeh, ambung ku cair ja. Insyaallah, dendek wah tulung ku bangun masjid. Maren-maren cair, goyo. Terkenaan 100 doang rumun. Iya kan? Kenyataan begitu. Mungkin cair je insyaallah, anak yatim je tetap jok balik. Pas na cair goyo, ya kan? Senggigi. Itulah dunia. Sendek teman mau ni ke memang menggambarkan kebaikan. Tapi setelah mau lupa. Ini gambaran dunia. Maka itulah Bapak hadir Allah Subhanahu taala, dan masih banyak itu. Dalam kitab tu masya Allah, kitab Nurul Zolam ni sampai kalau tidak salah tuh 10 lembar tuh kisah ini saja. Kisah tentang min ajaib ro'a Rasulullah SAW fil Mi'raj itu, tentang keajaiban-keajaiban yang dilihat oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Terakhir yang sampaikan, dan yang paling mengerikan ya, yang membuat Rasulullah menangis sampai tangisannya itu bukan di malam Mi'raj. Itu sudah berapa tahun lamanya Rasulullah masih menangis. Maka ini kata Sayyidina Ali radhiyallahu, beliau katakan, dakhaltu ana wa Fatimah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yabki bibukain syadid, kata Sayyidina Ali. Jadi waktu itu saya masuk ke rumah Rasulullah dengan Siti Fatimah, dan aku melihat Rasulullah itu menangis sangat dahsyat, dengan tangisan yang sangat dahsyat. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apa sebab engkau menangis? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika aku diisrokan dulu, sejak Isra Mi'raj, ini sudah lama kejadiannya, tapi masih Nabi menangis. Allah memperlihatkanku kedahsyatan siksaan daripada wanita, siksaan umatku dari kalangan wanita. Yang paling dahsyat itu siksaan dari wanita. Karena itu nih budaya senina, budaya anak, ini penting disampaikan. Ada tebu peringat kan, ada tebu sampean. Apa kata Nabi? Yang pertama itu, ra'aitu imro'ah mu'allaqah bisy'riha. Yang pertama Allah perlihatkan kepadaku seorang perempuan digantung di atas neraka dengan rambutnya. Bulunya sih tergantung di atas neraka, tertunuk terus tersiksa. Lalu Siti Fatimah yang tanya, ya qurrata aini, wahai penyejuk mataku, wahai abahku ya Rasulullah, apa amalan, apa sebabnya? Apa kata Nabi? Itulah perempuan yang tidak menggunakan jilbab, buka aurat, menampakkan rambutnya di depan umum, digantung. Kemudian mu'allaqah bil lisaniha, ada wanita yang digantung dengan lidahnya, biwehna pelo, apa elak, maaf, elak lisan, elak ni ke pelo,
ia sing tergantung atas neraka. Apa amalannya wahai abah, kata Siti Fatimah? Itulah perempuan yang suka menyakiti hati suaminya. Insyaallah. Dengan ini saya kira sakitan angan semama si lisan ini tergantung jemaah. Tergantung, maaf elak ni ke bahasa neraka bagus elak kan? Elak lah menurut pelo. Ia sing tergantung jemaah di atas neraka. Kemudian Rasulullah melihat ada wanita yang kepalanya itu ra'sihi kal khinzir, kepalanya itu seperti babi, sedangkan tubuhnya itu seperti kalbun, seperti anjing. Awakna baso, otakna khinzir. Siapa itu ya wahai Rasulullah, kata Siti Fatimah? Itulah perempuan yang suka mengguncing. Mengguncing raos. Seriukna tetangga bude kolkas, ya jadi bahan raosan, ya kan benar? Itulah besok dirubah wajahnya itu. Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ditangisi oleh Rasulullah SAW. Yang paling dahsyat siksaannya itu adalah para wanita. Makanya ketika Rasulullah wafat, apa yang beliau risaukan? An-nisa, an-nisa, an-nisa. Wanita-wanita di kalangan wanita. Oleh karena itu kita jadikanlah hikmah daripada Maulid, hikmah daripada Isra Mi'raj ini adalah pertama, bagaimana keyakinan kita lebih kuat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah dalam hal yang mungkinat, hal-hal yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita menjaga salat kita, terutama lebih-lebih salat berjamaah. Makanya ayat ini minal masjid minal masjidil haram ilal masjid aqsa. Kata ulama, kenapa minal masjid ilal masjid, tidak minal jabal ilal jabal? Enggak, dari satu desa ke desa atau dari satu gunung ke gunung yang lain, enggak. Tapi Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Itu saking mulianya masjid, maka hendaklah jaga solat berjamaah di masjid. Ini pentingnya, itu hikmahnya dari kita memperingati ini. Semakin kita menjaga solat, lebih-lebih jaga solat berjamaah di masjid, karena inilah keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga tadi, tentang apa-apa yang Rasulullah diperlihatkan Allah ketika Isra Mi'raj, jadikan pelajaran. Hal-hal seperti tadi itu, siksaan-siksaan itu sebagai tarhib kita, agar kita ini ada rasa khauf, ada rasa takut kita dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di penyampaian niki apa yang tiang sampaikan mudah-mudahan ada manfaat, lebih-lebih untuk saya pribadi dan juga untuk para mustamin. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi asbab hidayah di tempat ini, dan Allah turunkan di tempat ini, di kampung ini, keberkahan, rahmat dan hidayah. Benar dari Allah, mutlak dari Allah, salah dari kelemahan kedaipan tiang sendiri. Kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.